Bertahun-tahun juga. Ini gedungnya udah lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat channel YouTube Adra Okta. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Tepatnya ini kereta wisata Gurindam atau orang lebih dikenal bus pariwisata bagi turis yang berkunjung ke Tanjung Pinang. Dan kita nanti akan ada kegiatan tour experience atau pengalaman tour keliling kota Tanjung Pinang. Intinya ada beberapa wisata edukasi yang akan kita kunjungi, beberapa titik lokasi. Dan seperti apa keseruannya, ayo ikuti terus videonya. Ini ada teman-teman yang diinisiasi oleh Bapak Litbang, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung. Jadi sejalan dengan itu, kita juga sedang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pak juga melaksanakan dua kegiatan ini. Untuk hari ini kita akan uji coba. Selamat datang Bu Fitri. Uji coba paket wisata yang kita susun sama Politeknik, tentunya Politeknik Bilang Cakrawala yang telah kita susun, dan ada di dalam penyusunan itu di diskusi ada sesuatu yang kita pikir harus ada benang merah atau bagaimana mendukung untuk paket-paket yang kemarin telah kita susun. Itu adalah City Tour. Jadi City Tour ini akan plus agro, akan plus Senggarang, akan plus Penyengat nantinya. Dan hari ini sebenarnya kereta wisata Gurindam ini 2019 telah mau mulai beroperasi, tapi terkait COVID setelah itu habis, dan ini sebenarnya kita relaunching ya, atau kita akan memanfaatkan kembali. Hari ini program kita akan sampai ke agro, jadi City Tour plus agro. Bersama kita juga ada kawan-kawan dan pimpinan Komisar Indonesia juga yang nantinya. Menjelajah Tanjung Pinang, kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini. Baik, mungkin sebelum kita memulai perjalanan kita pada pagi hari ini, mungkin bisa dibuka dengan doa. Semoga kita semua perjalanan ini berjalan dengan lancar. Berdoa. Gak lewat. Sambil melihat-lihat, saya akan menjelaskan sedikit tentang histori Tugu Proklamasi. Nah, jadi Tugu Proklamasi yang di sebelah sana, yang kita lihat dari sini, itu sudah berdiri sejak tanggal 29 September 1949. Nah, jadi pada awal tahun 1949 ada seorang tokoh bernama Mukhtar dan Tengku Saleh yang berasal dari Lingga yang menginginkan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini untuk bergabung di negara Oke, kita lurus sedikit ke depan, kemudian kita lihat ke sebelah kiri jalan, itu ada bangunan putih. Dari itu lihat sedikit yang pagar putih itu Bapak Ibu sekalian, di situ ada rumah putih, rumah yang dikenal oleh masyarakat sini sebagai White House. Nah, jadi bisa ibu bapak sekalian lihat, di situ pertama yang kalau kita lewat kelihatan dari seberang jalan itu digunakan untuk acara-acara pelantikan, rapat-rapat para pejabat, dan pertemuan pejabat-pejabat lainnya. Nah, gedung ini juga menjadi gedung pusat pemerintahan gubernur yang pertama kali di Tanjung Pinang atas nama S.M. Amin Nasution. Ada yang kenal nggak dengan beliau? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Siapa tuh? Tempat kenalan. Oke, Bu, Bapak Ibu. Oke. Untuk sekarang gedung daerah yang kita perbincangkan sekarang ini menjadi kediaman gubernur kita sekarang. Ada yang tahu nggak? Nggak ada foto bersama ya? Nggak ada foto bersama? Ada
Baik-baik. Tidak ada yang bertanya. Sinet ND sebelah Sinet ND. Pertama tuh pernah menginap di Sinet ND loh. Apa? Sinet ND. Bukan orangnya. Sebelahnya. Jangan betul boleh. Nah di dalam sini nggak boleh, tapi parkir dulu itu. Promosi ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Sekarang kita sedang berada di Jalan Merdeka. Yang berjejer di tepi jalan. Nah, jadi Jalan Merdeka ini ada yang tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Kami tidak tahu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama mencetuskan Jalan Merdeka ini adalah saya. Jadi yang pertama mencetuskan Jalan Merdeka ini adalah Presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Jadi pada saat itu Presiden Soekarno berkunjung langsung ke sini dan langsung mencetuskan jalan ini sebagai Jalan Merdeka. Foto-foto dengan fotonya, dengan mbaknya, gambarnya ya. Yuk foto grup yuk, yuk. Oke, 1, 2. Oke. Maaf. Ya. Ini saya bawa produk Tanjung Pinang ini. Sekarang sudah ada bersama saya di sebelah kanan saya dengan Ibu Seri. Seri. Cece. Cece Seri boleh, Ibu Ah. Seri boleh, Tante Seri boleh ya. Mbak Seri boleh lah ya. Saya panggil kakak aja ya Bu ya. Oke, sekarang kita melihat penampilannya kan nanti di sini ada semua gambar tentang cerita-cerita kita. Cerita-cerita tentang mula-mula kita. Lalu kita ada satu kafe yang bisa membawa kita pakaian atau budaya kita. Ini kita bersama dulu ya. Awas jangan salah gandeng kata-kata kerjanya. Bahaya juga nih. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kamu destinasi mau yang tahu dari kita, tapi ada namanya festival Bandung, festival Monkey. Ini salah satu yang pasti tiap tahun kita adakan Monkey. festivalnya. Ini Monkey. Betul. Kenapa lorong busuk? Bukan karena cecenya bawa busuk. Dulu lorong ini adalah akses orang sebelah kanan kita nih. Dulu salah satu apa ya komoditas legal yang ada di Tanjung Pinang lama yang zaman dulu adalah candi. Jadi saat orang memasak candi itu baunya kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah old school, mungkin Bu Wiwin pernah tahu SMP 2 itu dulu namanya apa? Yang sekarang Bestari Mall, itu dulu SMP 2, sebelum SMP 2 itu namanya Rumah Candi. Tempat orang masak candu, tempat orang isap candi. Candi itu kayak narkoba lah. Iya, teler. Dan itu juga sebenarnya candi ini dulu legal gitu ya. Tempatnya, tepat di sebelah kita ini. Jadi baunya ke sini, jadi ini lorong busuk namanya. Nah, sekarang sudah nggak bau lagi. Sekarang udah Pada pakai pengen papan. ngerasa gitu. Dari Tanjung Pinang Kota. Dengan digambarkan berbagai macam mural yang terkait dengan budaya kota Tanjung Pinang pada masa lalu. Di belakang yang diusahakan oleh pemerintah kerajaan Belanda sejak 1800. Oke, mau yuk kita jalan lagi. Transfer nanti kita transfer. Tempat yang kita dari awal dari nol kita Kembang. dari awal kita buat sampai jadi lah. Berjuang dari nol. Kita bisa
Jadi berbagai aktivitas di lorong bintang ini salah satunya berfoto dengan background mural yang telah ada. Jadi Bapak Ibu bebas untuk foto. Dan salah satu produk dari Pak Darwis ini adalah studio anggrek. Di dalamnya bekerja sama dengan Pak Darwis Bukit Cermin. Itu menanam berbagai jenis anggrek. Dan Bapak Ibu bisa juga membeli anggreknya. Dan salah satu aktivitas lainnya adalah berpakaian Sewa baju baju. kita untuk Nah, saya minta ada laki-laki perempuan nggak? Laki-lakinya juga. Aku pakai arang lagi. Foto-foto sama-sama. Sama yang udah pakai handuk, foto besar. 20. Ganti gaya. Ganti gaya. Hebat Bu, jalan-jalan kita. Halo. Kenapa dikenal dengan gereja ayam? Namanya siapa? Kenapa dikenal dengan gereja ayam? Karena banyak ayam. Iya. Iya betul ya. Oke, bukannya ibu bapak sekalian, bukan karena itu ya. Jadi gereja ayam itu dikenal dengan gereja ayam oleh masyarakat Tanjung Pinang karena gereja ayam ada ayam jago. Di sebelah kiri kita itu. Gereja. Oh iya, ada ayamnya, mantap. Jadi yang saya Apa namanya Pak? gereja ini Gereja ayam. gereja tertua dari yang ada ini di sana di belakang gereja tadi yang terlewat itu ada SD SMP Bintan itu bangunan sekolah ya ibu-ibu yang seperti kita tahu. Namun dahulunya itu merupakan bekas peninggalan kolonial Belanda yang kebetulan itu yang menjadi tempat sebagai sarana jadi kayak agak positif banget. Tempat parkirnya ya. Dibakar. Ya dibakar.
Kaki kiri dulu bawa tangan. Dia tahu aku. Habis ngadain ke mana pasti dia. Kalau yang nggak kuat lambaikan tangan ke kamera ya. Yang nggak kuat lambaikan tangan ke Ke kamera. kamera pula. Mana master? Boleh. Ini maskernya bisa dipakai. Dimana sapi ini kita sebut pada umumnya itu sapi Bali ya. Sapi Bali ini merupakan sapi yang identik, yang merupakan memang asli sapi yang berasal dari Indonesia. Kami katakan dengan sapi Bali ini karena sapi ini adalah sapi yang populasinya terbesar atau terbanyak di daerah Pulau Bali. Begitu. Untuk di pusat pembibitan ini kita sudah berdiri selama 14 tahun. Jadi sapi-sapi yang ada di sini sekarang ini sudah beberapa generasi, mungkin 4-5 generasi ya. Jadi sudah tinggal anakannya saja. Kemarin indukannya sudah ada lagi. Sapi ini langsung dimasukkan sperma di dalamnya untuk dilakukan di sini juga. Itu ada apa ya, Pak? Itu ada tempat. Nah itu ada kandang kecil, kandang kecil untuk jepit untuk bisa memberikan suntikan kawin alami. Iya. Jadi lagi. Pentingnya nggak dari dia. Beda. Ini yang lebih tua Padan, ada apa tanduknya Padan? Sampai jadi sebesar ini berapa? Bulan ya. Jangan dekat kali itu dari tanduknya. Ini bahaya. Iya di bawah. 14 tahun Pak, untuk pembangunan untuk pusat pembibitan sapi. Diletakkan di sini dulu untuk dikeringkan dulu untuk pengolahannya. Jadi kita bisa ngolah sampai dengan pupuk kompos berkualitas premium. Sama yang ini dari ini masih asli nih. Yang ini masih asli, cuma udah dikeringkan. Kita bawa, dia tidak ada berbau lagi. Ini udah jadi, ini udah sebetulnya. Itu juga kita bantu untuk kebutuhan pupuk komposnya seperti itu. Kasar-kasar kan ya? Gitu kita ayak pakai diayak gitu secara manual. Sebetulnya ada mesin, Pak. Ada mesin menggilingnya untuk lebih halus. Karena kemarin tuh memang sapinya banyak gitu. Ada sekitar 50-an. 60 kemarin pernah nyentuh sampai 60-an ekor. Jadi sekarang kena kebijakan Pemko dilelang yang Yang tua-tua dilelang ya, gitu Ya, yang indukannya udah mau didatangkan lagi. Oh, didatangkan lagi sama. Udah diminta ke pusat, mungkin dua pasang beberapa jenis gitu. Bukan hanya Bali. Bukan. Oh, berarti berbeda-beda ya? Simental, ada FH, ada limusin, semuanya. Limusin juga. Limusin ada. Nanti kita buat Keren. Sampai dengan tahun depan itu bisa sampai 25 kalau dia targetnya. Ya, ini sama jenis. Sama jenis Bali. Nah, kalau besarnya itu mahal kan? Yang ini udah agak tuan, ini umurnya udah 2 tahun ke atas nih. Sudah di atas 15. Kalau yang segini paling ini masih harga 20 lah kalau. Ini sapi perah ya? Iya, sapi perah. Sapi perah. Oh, kira kita bisa melihat langsung sapi perahan. Tinggi ya, besar posternya. Jenis sapinya sapi apa, Pak? Tinggi banget. Jenis sapinya? Jantan. Sapi perah. Jadi kalau sapi perah ini identik biasa sapi yang untuk para
peternak itu untuk menghasilkan susu ya. Ya. Tapi terkhusus sapi betina. Kebetulan yang ada di sini ini sapi jantan, jadi kita tidak. Hah? Yang Oh iya. oh yang tengah betina. Tinggi beran? Sapi besar. Sudah bisa diperah, tapi dengan catatan kalau untuk susu yang harus kita perah untuk dikonsumsi manusia itu setelah 1 minggu usia setelah dia melahirkan. Jadi dia setelah lahiran pertama 1 minggu setelah dia lahir itu bisa diperah sampai dengan usia kalau dia masuk ke buntingan selanjutnya yang kedua dan seterusnya yang tropis agak sulit begitu. Jadi kalau untuk peternak sapi perah yang akan menghasilkan susu dikatakan bisa menghasilkan susu itu kalau sudah dapat menghasilkan satu sapi itu 12 liter. Nah, seperti itu. yang susunya belum bisa diperah. Selanjutnya kita akan di destinasi selanjutnya yaitu agrowisata yang mana kita fotografi saja dari peternakan tadi. Kalau ini bang banyak bang. Apanya? Dan sebentar lagi kita akan sampai Iya Pak, masuk aja Pak. wisatanya. Di pupuk yang kita gunakan kebanyakan. Pada bukuan nggak nih? Iya. Enggak. Diajak meeting sama pengelolanya. Ada pengunjung ya Pak? Ada masih malakaman. Lagi ada pengunjung? Besar ya, besar. Yang ada di sini. Di sini tim agrowisata Bukit Manuk akan membuat bapak-bapak ibu-ibu untuk berkeliling di kebun koleksi dan kami bagi 2 tim yang untuk menyingkat waktu karena kebun koleksi ini luasnya sekitar mau 4 hektar yang telah ditangani. Di sini ada 33 jenis tanaman, jumlah keseluruhan mencapai 600 tanaman. Karena di sini ada 2 tim, maka Bapak Ibu bisa dibagi 2 Bu ya, biar supaya mensingkat waktu. Nah, di sini ada berapa rombongan? Jumlah rombongannya ada berapa? 20-an ya. 10 yang 10 sama Bapak Makmur, yang 10 sama Pak Arif. Ada berbagai jenis jambu biji ya, jambu madu ya, jambu air. Ada jambu madu merah, ada jambu madu hijau, kemudian ada jambu citra, itu jenis jambu-jambu air. Langkah, asam selong. Asam selong. Dia buahnya agak manis tapi vitaminnya itu lebih besar daripada jeruk. Yang oranye Pak ya? Asam selong. Asam selong. Oh ada serangga. Kalau di Jawa Ini ada asam Dewan selong. Daru. Ambil nak. Yang merah nak. Ada serangga. Ini kalau di Jawa kayak sejenis tanaman yang agak mistis dia. Namanya Dewan Daru. Dewan Daru. Iya. Asam selong. Ya, bukan habis. Tadi udah habis. Kalau ini biasanya tuh dia makan Enak Bu, manis Bu. Kayak sawo ya. Namanya adalah sawo. Dia ada tisu. Australia. Sawo Australia. Nggak tahu namanya. Paksa jalan untuk kendaraannya. belum bisa masuk. Jalan kaki. Maaf ya Pak. Jalan kaki ya. Iya. Kita melewati pohon sawi. Oh situ. Dan kita lindung. Boleh Pak. Iya iya.
Makan buah monyetnya. Marah dia. Hah? Marah dia. Kok marah? Nanti dikira kita lempar batu. Kita akan menuju ke destinasi kita selanjutnya, yaitu Kampung Madong. Nah, perjalanannya kurang lebih beberapa menit saja yang kita tempuh. Kita juga barusan lagi mengunjungi agrowisata Bukit Bandung, dan selanjutnya kita akan menuju destinasi wisata selanjutnya, yaitu Kampung Madong. Saya belum pernah loh ke sana. Belum pernah ke sana lagi. Kita akan sampai Saya belum pernah jadi nggak. wisata Kampung Madong. Harusnya kalau satu hari satu tuh Berarti udah ada ya. iya. Di pintu itu datang tuh. Iya. Budaya ikan kerambas, lama. Ikan tamban. Dia kencang banget. Jadi buat ibu-ibu yang suka makan kerupuk, jadi bisa. Boleh beli di sana, iya. Awak. Goreng. Apa, Bi? Mana? Mana? Yang mana, Bi? Gorengnya pakai minyak, aman. Mana? Sempe kayaknya. Alpadina. Alpadina. Jaga itu asal dari mana-mana. Loncat. Gak sampai. Nantinya Bapak Ibu akan dipandu dan akan dijelaskan informasi mengenai apa saja daya tarik wisata yang ada di Kampung Madong ini bersama Mbak Dela kepada Mbak Dela. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di Kampung Madong. Baiklah Bapak Ibu, sebelum melanjutkan perjalanan kita hari ini, izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Dela Afrianti, Bapak Ibu semua bisa panggil saya Dela. Sebelum saya melanjutkan perjalanan, Bapak Ibu sudah tahu belum? Sudah pernah kesini belum ke Madong? Belum ya Bapak Ibu ya? Jadi sebelumnya Madong itu ada ceritanya. Jadi Madong itu diambil dari kata berlindung. Kalau berlindung orang Melayu itu bilang berlindung, jadi lindung, Madong. Kenapa disebut berlindung? Karena dulu masa-masa konon katanya para penjelajah itu berlindung ke desa kami. Bapak Ibu boleh ikut saya, kita nanti akan ke rumah salah satu warga, di mana di rumah tersebut kita akan melihat proses pembuatan ikan tamban dan proses pembuatan minyak goreng. Madong itu namanya Oke. Madong itu nama mayoritas masyarakat kita itu 90%-nya nelayan, di mana pada saat melaut mereka mencari gonggong, nyari ikan, dan juga kapan belajar itu? Minto itu dalam istilah bento mencari hitam. Banyak apa? Bento. Ya, itu nama alat tangkapnya. Bento. Bukan alat tangkap ya. Bento. Nama itu bento. Itu penyanyi itu. Oh, penyanyi. Proses pembibitan ikan kerapu. Pembibitan ya? Untuk anak-anak umrah. Mereka setiap hari berkunjung untuk mengganti air. Kerapu. Oke, udah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di Bu Sarbila, di mana nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat proses pembuatan ikan tamban dan minyak gamat ya Bu ya. Di sini aja Ibu. Pembuatannya di sini. Kita di sini lihat aja lah. Jadi kita di sini lihat aja ya. Pakai ini. Ikan dan minyak gamat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Kita masukkan bawang putih. Boleh Bapak goreng. Nanti kalau untuk penggorengan ada untuk testernya. Tepungnya sedikit demi sedikit. Kalau kita langsung taruh tepung itu bakalan jadi keras. Tak jadi kerupuk lagi. Menggumpal. Iya.
Bukan ya. Jadi kita mengolah kerupuk ini dengan perlahan-lahan biar supaya kerupuknya tuh menjadi cantik, jadinya enak rasanya. Nah, mana tahu nanti dari sini ya mau pulang ke kampung untuk oleh-oleh. Ya. Boleh hubungi kami, di situ pun udah ada nomor HP-nya. Yang gonggong. Yang minyak gamatnya, yang kerupuknya. Ah, Ida dulu, dia belum. Manfaat dari minyak Kan gamat minuman ini ya, Ida Bapak pernah. Ibu ya. Ya, boleh. Mana tahu dan pulang dari sini buat istrinya untuk oleh-oleh, silakan Bapak Ibu di sini supaya menjadi bentuk yang panjang. Ini kan apa? Oh, dibentuk apa? Adonan. Bisa bentuk bulan. Tamban yang mana deh? Waduh. Tapi dalamnya enggak. Nanti kan potong bagiannya seperti yang di ujung aja. Iya, ini kan Merahnya pedas. aduh, ini tidak pedas Pak, manis Pak, seperti saya yang manis. Ya, ini dipotong tipis-tipis. Tipis-tipis saja, Pak ya. Warnanya tuh kayak mana sih? Pak. Itu dicelupin warna. Iya, dicelup. Nanti kalau udah diangkat Bu dari kukusan itu kan panas-panas. Kita celupkan ke pewarna makanan. Kalau kita udah dingin, bakalan tidak bisa lengket warnanya. Ya, gitu. Jadi nggak nyantik gitu. Jadi tidak nyantik. Sebelum di sesudah dikukus. Kita angkat panas-panas. ya? Kita terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ingatkan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke produk kami. Tadi kita baru saja melihat rumah produksi kampung kerupuk ya, rumah produksi kerupuk ikan tamban, totong dan gonggong. Nah sekarang kita menuju ke Kerambah Apung, Kerambah budidaya ikan di Kampung Badong di depannya sama. Ayo ikuti terus deh. Proses jadi minyaknya itu saya belum tahu Bapak. Soalnya yang ngolah itu sudah almarhum. Iya kecil-kecil tadi Pak, kalau besar-besar gini boleh lah kan? Orang tuh dapatlah 20 ekor, 15 ekor. Sekali nyari Pak. Nah, jadi ramai nih. Dikumpul. Seru Pak? Sampan-sampan. Trip kedua ada Pak? Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya istirahat dulu. Saya adalah Fianti selaku pemandu wisata Bapak Ibu sekalian pamit undur diri. Kalau ada salah saya Tadi nggak tahu tadi apa udah duluan. Abi panas situ Bang Abi. Oh gitu. Video terus. Masih ada sih dua. Ya, Bi. Masih ada lagi. Mau hujan. Kenapa gas dengan benang aja, Bi? Masih ada tak? Ya masih ada. Di situ kan ada. Itu anak sekolah jauh-jauh tuh udah harus melalui sungai apa muara. Tuh di jalan tuh. Kota. Masih nyiri Bang? Nyiri? Abi. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa?
Jadi kami turun di sini aja lah Pak ya, di depan Bina. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan hari ini mengadakan pelatihan pemandu wisata luatan untuk desa wisata. Nah, tujuannya itu tadi, karena kita pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah launching, sudah kegiatan terkait dengan dunia wisata, yaitu dunia wisata Sungai Nirih di Desa Madung ini. Telah di launching program ini itu segera. Jadi semua stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan ini. Salah satu kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata pastinya akan mendukung ini. Makanya diadakan pelatihan ini untuk memberikan pembelajaran bagi peserta kita. Makanya kita ambil pesertanya seluruhnya hampir 80% itu semuanya dari kota Madung ini, sehingga potensi-potensi yang ada di Kota Madung dapat dieksplor, dapat dijual. Jadi nantinya dengan adanya kunjungan wisatawan dari mancanegara maupun Nusantara bahkan lokal, ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk pengembangannya pasti kita lihat nih, terus setiap kegiatan nih, program kegiatan yang kita munculkan oleh pemerintah kota itu terus akan dievaluasi apa aja kira-kira untuk meningkatkan pengembangan dari potensi-potensi yang ada di suatu daerah wisata. Itu pasti. Kita ada buat paket wisata untuk sini. Pasti, itu tadi kan saya sudah jelaskan tadi di pembukaan tadi, kita ada beberapa paket wisata ya, seperti tadi kita sudah kunjungan keliling untuk objek-objeknya, terus kita ada wisata agro, terus wisata penjelajah. Nah, menjelajah itulah tadi menjelajah daerah-daerah yang sebagai objek wisata yang ada di Kota Madung ini. Jadi kita nih potensinya kita di bidang edukasi wisata religi itu Pak ya. Budaya. Kebetulan di sini edukasi kita ke perikanan, perikanan dan budaya. Juga sejarah juga ada, karena di sekitar sini ada makam juga. Nah, ada makam, ada tempat-tempat sejarah yang dapat dinikmati juga. Di samping itu yang wisata buatan seperti taman buah di Bukit Manu, terus ada peternakan sapi gitu. Terus juga di sini kan kita lihat nih ada keramba, apung. Dan ada juga beberapa produk-produk yang mereka ini seperti tadi gaman. Nah, itulah yang kita coba kita pasarkan. Kita akan berkolaborasi dengan pihak PARI, dengan Asita, dengan travel dan semua pelaku usaha wisata lah. Pelaku wisata yang ada di Kota Minang kita lakukan kolaborasi kerjasama. Sejauh ini tadi mereka juga efek dominonya pasti ke masyarakat. Kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Dan pemerintah dapat PAD ya? Pasti PAD otomatis itu saya bilang efek dominonya kan nanti ada yang nginap di hotel, nanti makan kayak sini di restoran ini kan kena pajak dari daerah. Nah, itu macam itulah yang perlu kita terus kembangkan untuk meningkatkan pariwisata kita ke depan. Terkait jumlah kunjungan wisatawan Pak, ini sisa 2 bulan terakhir ini macam mana Pak perkembangannya Pak? Kalau pergerakannya udah lebih tahun lalu. Ya, di tahun ada peningkatan Pak ya? Udah lebih 30%. Udah saya. 30%. Jumlahnya berapa tuh Pak? 36.000. Data terakhir? 36.000 ya. Dari 24 sekarang sudah 36.000. Itu ada hampir 40%. Tapi berapa tahunnya? Ada kasih target Pak? Kalau target sesuai dengan itu ya hampir 100 ya kan. 100.000 ya. Kalau kita beda ya dengan kondisi di mana? Di Bintan, Pulau Bintan gitu. Tapi kita dengan potensi yang ada itulah kita berupaya semaksimal mungkin, bahkan nanti insya Allah kita akan kerjasama dengan pihak Kabupaten Bintan untuk mendatangkan turis-turis dari istilahnya ada berbelanja lah, ada spend money-nya juga, mereka juga hadir di Kota Tanjung Pinang ini sambil melihat tadi
paket-paket wisata yang kita. Maksudnya juga lewat Tanjung Pinang juga sebagian Pak ya? Yang wisata. Insya Allah ke depan. Karena memang sekarang kita ini jadi penonton memang. Lewat aja kadang-kadang lewat pelabuhan kita. Langsung ke Lagoy. Tapi apalagi sekarang di Lagoy kan sudah ada pelabuhan sendiri, pelabuhan internasional. Oh gitu Pak ya. Kita berangkat. Jadi untuk pengelolaan desa wisata ini tindak lanjut dari rencana aksi atau launching dari Bina Wisata Kampung Ajung sendiri. Kita atau launchingnya Bina Wisata Kampung Ajung sendiri, kita bergerak cepat untuk bagaimana menyiapkan SDM. Ini yang nanti kebetulan kita ada pelatihan. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, untuk khusus pelatihan desa pengelolaan desa wisata ini, output atau outcome yang kita harapkan nanti adalah terbentuknya kelembagaan pengelolaan wisata di kampung Bina Wisata Kampung Ajung sendiri. Kan nanti terbentuklah pengelolaan wisata yang mengelola seksi yang akan berkolaborasi nantinya berkoordinator untuk siap menerima atau mengembangkan wisata pada sini dan sendiri menjadi satu wisata. Terus untuk pemandu wisata ini kita siapkan adalah maksudnya tidak melulu kita hanya ingin wisatawan itu mendapat satu panduan dari orang yang memang sudah dilatih dan berarti minimal dia sudah dapat tingkat dasarnya bagaimana dia tidak kaget menerima kegunaan.